Bab ke-265, Aku tidak bisa. Bocah tua! Aku sungguh tidak pernah menyangka kamu bisa tiba-tiba muncul di sini, bahkan bisa datang bersama-sama Brian. Ucap Eddie Lynch sambil memandang ke arah si kakek aneh yang saat ini sedang duduk tepat di depan dirinya. Hanya kebetulan saja, Dr. Lynch. Aku bertemu dengan Brian di jalan dan karena tujuan kita sama-sama ke tempatmu, maka Brian menawari aku untuk ikut mobilnya. Sahut bocah tua ngawur. Ternyata si kakek aneh tetap konsisten dengan gaya andalannya, semaunya sendiri. Dasar bocah kacau yang terperangkap dalam tubuh kakek-kakek. Dia sendiri yang minta nebeng. Mengapa dia malah bilang jika aku yang menawari dia untuk ikut? Gumam Brian dalam hati, merasa geli sekaligus juga kesal saat mendengar ucapan si kakek. Begitu. Melihat kemunculan kamu yang tidak biasa ini, aku yakin jika kamu pasti akan minta sesuatu kepadaku. Ujar Eddie Lynch. Aku ingin kamu mengobati aku. Sebagai balasannya, aku akan memberikan bunga ajaib ini kepada kamu. Ujar si kakek langsung ke pokok persoalan yang sedang dihadapinya, sambil tangannya masuk ke balik bajunya dan mengeluarkan bunga yang memiliki bentuk seperti bunga teratai hanya saja memiliki warna seperti pelangi. Wow! Akhirnya kamu bisa juga mendapatkan salah satu bunga ajaib itu, bocah tua. Tetapi, mengapa kelopak bunganya tinggal 6 buah? Apa kamu memakannya, bocah tua? Tanya Eddie Lynch dengan pandangan menyelidik. Brian merasa sangat tertarik saat melihat bunga yang dibawa oleh si kakek berwajah anak-anak tersebut. Dia terpesona saat melihat mahkota bunga yang berwarna-warni seperti pelangi berjumlah 7 helai. Brian juga melihat jika kelopak bunganya yang berwarna kehitaman sudah hilang satu, persis yang dikatakan oleh Eddie Lynch barusan. Benar, Dr. Lynch. Aku memakannya begitu saja. Untung saja saat aku baru memakan satu helai, ada seorang tabib terkenal dari daerah pesisir yang juga mendapatkan satu buah bunga ajaib ini melihat aku dan langsung melarang aku untuk melanjutkan makan kelopak bunga yang kedua sebelum aku sempat mengambilnya. Sahut bocah tua, lesu. Dan pasti tabib itu sudah bercerita kepada kamu tentang bahaya kelopak bunga yang kamu makan itu. Ujar Eddie Lynch serius. Benar. Aku ingin agar kamu segera menolong aku, Dr. Eddie. Aku tidak ingin mati saat masih menjadi bocah seperti ini. Sahut bocah tua ngelantur. Lupa jika dirinya sudah menjadi kakek-kakek yang usianya bahkan sudah lebih dari 100 tahun. Kamu sungguh ceroboh bocah tua. Aku tidak bisa mengobati kamu. Ucap Eddie Lynch tegas. Ayolah Dr. Lynch, apa kamu setega itu membiarkan sahabat kamu ini mati begitu saja? Rayu si kakek aneh yang langsung membuat Brian dan Sarah tersenyum geli. Sejak kapan si kakek aneh ini menjadi sahabat Paman Lynch? Enak saja ngaku-ngaku. Batin Brian bingung. Kamu ingin menyuruhku melanggar sumpahku sendiri, bocah tua? Ujar Eddie Lynch mulai kesal. Lalu aku harus bagaimana, Dr. Lynch? Aku tidak mau mati muda. Sahut si bocah tua yang sudah menjadi kakek-kakek. Ucapan sang kakek langsung membuat Brian dan Sarah tersenyum geli bahkan sampai terkekeh dan akhirnya tertawa. Mengapa kalian berdua malah tertawa, bukannya ikut membantu aku? Membujuk Dr. Lynch. Protes si kakek aneh dengan muka cemberut. Kakek, kamu tidak bisa memaksa Paman Eddie Lynch untuk melanggar sumpahnya sendiri. Itu akan menjadi aib yang sangat besar bagi Paman Lynch. Ujar Sarah setelah berhasil menahan suara tawanya. Apa kamu juga begitu tega untuk membiarkan aku mati, gadis cantik? Gumam si kakek berwajah bocil seperti sudah putus asa. Begini saja, kalau ada orang yang bisa mengobati kakek, apakah kamu tetap mau memberikan bunga ajaib itu kepada Paman Lynch? Tanya Sarah. Aku tidak butuh bunga sialan itu. Kalau Dr. Lynch mau, biar dia ambil. Seru si kakek aneh, benar-benar sudah mirip anak kecil. Janji? Kejar Sarah. Sumpah! Aku bersumpah!
Teriak si kakek yang membuat Sarah hampir tidak mampu menahan suara tawanya. Baiklah, aku percaya sumpah kakek. Brian yang akan mengobati kakek. Lanjut Sarah. Apa? Terdengar suara si kakek aneh dan Brian hampir bersamaan saat Sarah mengakhiri kalimatnya. Aku tidak tahu apa penyakit kakek ini, Sarah. Bagaimana aku bisa mengobatinya? Ucap Brian. Kamu kan bisa memeriksanya dulu, Brian. Ayo kamu segera periksa dan obati penyakit kakek. Sahut Sarah seenaknya. Apa kamu beneran bisa mengobati aku, Brian? Tanya si kakek berwajah kanak-kanak dengan antusias. Semangat hidupnya yang tadi sempat merosot tajam tiba-tiba saja naik kembali. Terima kasih Sarah, kamu memang cerdas. Dengan menyuruhnya berjanji dan dia bahkan telah bersumpah, maka si bocah tua itu tidak akan berani untuk mengambil bunga ajaib tersebut meskipun yang mengobati dia bukan aku. Ujar Eddie Lynch. Sama-sama paman. Aku memang bermaksud untuk memaksa si kakek untuk benar-benar menyerahkan bunga ajaib itu pada paman. Tetapi karena sifat kakek yang suka semaunya sendiri, aku terpaksa memaksa dia untuk berjanji. Ujar Sarah. Tindakan kamu sudah tepat, Sarah. Kamu juga tidak perlu merasa khawatir, meskipun sifat bocah tua kadang angin-anginan dan sangat random tetapi dia tidak akan pernah mau melanggar janjinya sendiri. Dan dia juga sangat menghargai janji orang lain. Sahut Eddie Lynch. Pantas saja, saat Paman Eddie Lynch mengingatkan kakek bahwa Paman sudah bersumpah dan tidak mau melanggarnya, kakek tidak lagi memaksa Paman untuk mengobati penyakitnya. Gumam Sarah dalam hati. Ayo Brian, lekas kamu obati penyakit aku. Nanti kamu boleh minta satu dari beberapa ilmu bela diri andalanku. Ucap si kakek aneh seperti sedang berbicara dengan bocah. Bagaimana Paman Lynch? Kita obati kakek atau biarkan saja dia mati muda? Tanya Brian pada sang paman, mulai kambuh jailnya. Terserah kamu Brian. Aku juga tidak begitu kenal dengan bocah tua. Sahut Eddie Lynch seenaknya. Waduh, jangan begitu dong. Kalian berdua adalah sahabat terbaikku, ayolah, please. Tukas sang kakek aneh, tiba-tiba saja dia berdiri dari tempat duduknya dan langsung membungkukkan tubuhnya dalam-dalam ke arah Brian. Dengan sangat terkejut, Brian langsung menahan tubuh sang kakek agar segera tegak kembali. Kakek tidak perlu sampai seperti ini, aku cuma bercanda tadi. Ucap Brian cepat. Brian, bawa si bocah tua ke ruang pribadi. Gunakan teknik yang sama saat kamu mengobati papa kamu. Dia pasti akan segera terbebas dari racun kelopak bunga ajaib yang dia makan. Ujar Eddie Lynch. Baik paman. Ayo kek, ikuti aku. Ajak Brian. Dengan penuh semangat si kakek mengikuti langkah Brian menuju ke arah ruang pribadi Dr. Genius. Paman, mengapa paman tidak menyuruh Brian untuk memberikan pil ajaib saja kepada kakek aneh itu? Tanya Sarah setelah Brian dan si bocah tua menghilang di balik pintu ruang pribadi Eddie Lynch. Pil ajaib tidak bisa digunakan untuk menetralkan racun dari kelopak bunga ajaib itu. Tidak mungkin bahan yang mengandung racun bunga ajaib bisa menetralkan racunnya sendiri. Sahut Eddie Lynch. Sebenarnya, bunga ajaib yang berwarna pelangi ini adalah jenis bunga langka yang sangat beracun. Bunga ini baru bisa digunakan untuk obat ajaib setelah melalui proses yang panjang dan harus dicampur dengan beberapa bahan lain. Pungkas Eddie Lynch. Berarti tidak boleh langsung dimakan begitu saja seperti yang dilakukan oleh kakek itu, paman? Tanya Sarah lagi, semakin penasaran. Betul. Untung saja si bocah tua baru memakan kelopaknya. Jika dia sampai memakan mahkota bunganya, meski hanya satu lembar, dia akan langsung tewas dan tidak akan keluar lagi dari lembah itu untuk selamanya. Lembah itu akan menjadi kuburan baginya. Sahut Eddie Lynch. Ternyata bunga ajaib itu bunga yang sangat beracun. Gumam Sarah tanpa sadar. Bab ke-266, membusuk, kesal dan geli. Makanya bunga ajaib hanya akan bermanfaat jika jatuh ke tangan yang tepat, seperti para tabib hebat yang bisa mengolahnya.
Dia akan sangat berguna jika sudah diproses menjadi pil ajaib anti racun. Tukas Eddie Lynch. Sementara itu di dalam ruangan pribadi Eddie Lynch, Brian sedang menghadapi sedikit masalah. Aku tidak mau diobati menggunakan jarum, Brian. Seru bocah tua sambil turun dari tempat tidur dan menjauhi Brian. Si bocah tua benar-benar menjaga jarak dari Brian. Hanya terapi ini yang bisa digunakan untuk mengeluarkan racun bunga ajaib dari tubuh kamu, kakek. Ujar Brian sambil menahan senyum. Ternyata susah-susah gampang saat harus menghadapi kakek-kakek dengan pikiran seperti anak-anak. Gumam Brian dalam hati. Ya sudah, kalau kamu tidak mau aku terapi dengan jarum perak, aku akan keluar saja. Biar saja kakek merasakan sakit saat tubuh tiba-tiba saja membusuk sedikit demi sedikit. Lanjut Brian sengaja menakut-nakuti si kakek aneh. Brian segera membalikkan badan dan pura-pura akan pergi keluar dari ruangan tersebut. Jangan pergi, Brian. Aku mau diobati, tetapi tunggu aku tertidur dulu. Aku ngeri melihat jarum-jarum itu. Seru si bocah tua. Ya sudah, ayo kakek kembali ke tempat tidur sebelum kita kehabisan waktu dan kakek tidak bisa lagi diobati. Ujar Brian. Si kakek aneh segera kembali ke tempat tidur sesuai perintah Brian, tetapi matanya terus saja memandang ke arah meja kecil tempat di mana jarum-jarum perak beserta wadahnya diletakkan oleh Brian. Awas! Tunggu aku tidur dulu. Ucap si kakek serius. Iya kek. Sini aku bantu kakek biar posisi tidurnya nyaman. Sahut Brian sambil pura-pura memegang punggung si kakek yang matanya terus mengawasi jarum-jarum perak di atas meja. Sang kakek yang tidak menyadari bahwa Brian sudah menyembunyikan sebuah jarum perak di jari-jari tangannya, menurut saja saat Brian membantunya berbaring. Aduh! Sepertinya ada semut menggigit tengkuk aku, Brian. Seru si kakek aneh sambil berusaha untuk bangun. Brian tersenyum geli saat mendengar ucapan si bocah tua. Dia memang baru saja menusukkan satu jarum perak halus di bagian tengkuk si kakek. Brian juga agak terkejut dengan kepekaan indera sang kakek yang bisa merasakan saat Brian menusukkan jarum peraknya. Padahal seharusnya si kakek tidak akan merasakan apapun saat Brian melakukan hal tersebut. Sudah biarkan saja, masa cuma digigit semut saja, kakek tidak tahan. Ujar Brian. Kesatu. Ya, cuma semut ini. Gumam si bocah tua sambil menguap dan tanpa menunggu lama, langsung tertidur pulas. Baru kali ini aku merasa kesal sekaligus geli saat mau melakukan terapi. Gumam Brian sambil terkekeh. Brian bergegas menyiapkan jarum-jarum peraknya dan segera melakukan terapi pengobatan untuk mengeluarkan racun kelopak bunga ajaib dari dalam tubuh si bocah tua. Saat Brian mulai melakukan terapi di ruangan pribadi Dr. Genius, Sarah dan Eddie Lynch masih terus berbincang-bincang tentang bunga ajaib di ruang tamu. Paman, sebenarnya apa yang akan terjadi jika si kakek tidak mendapatkan pengobatan setelah dia memakan kelopak bunga itu? Mengapa kakek sampai terlihat seperti sangat putus asa saat paman bilang jika paman tidak mau mengobatinya? Tanya Sarah. Dia tidak akan bisa diobati lagi jika lewat 3 hari dari sejak dia memakan kelopak bunga itu. Dia akan mati secara perlahan dengan tubuh membusuk sedikit demi sedikit. Sahut sang paman. Ih, mengerikan sekali paman. Seru Sarah sambil bergidik. Makanya tadi si bocah tua langsung kembali bersemangat saat kamu bilang jika Brian bisa mengobatinya. Ujar Eddie Lynch. Kamu tahu Sarah, bunga ini bisa tetap dalam keadaan segar selama lebih kurang 2,5 bulan sejak dia dipetik. Lanjut Eddie Lynch. Meskipun tanpa dikasih air, paman? Tanya Sarah setengah tak percaya. Ya, meski hanya diletakkan begitu saja seperti saat ini. Sahut Eddie Lynch tanpa ragu sama sekali. Tak terasa, karena saking asiknya mengobrol, waktu 30 menit terlewati dengan cepat. Wow, cepat sekali pengobatannya! Seru Sarah saat tanpa sengaja melihat Brian dan si bocah tua keluar dari ruang terapi.
Dilihatnya si kakek berwajah bocil tampak tertawa-tawa sambil bercakap-cakap dengan Brian. Bagaimana Brian? Apa racunnya bisa dikeluarkan? Tanya Eddie Lynch sambil memandang Brian dan bocah tua yang sudah kembali duduk di depannya. Sudah paman, racun berwarna hijau pekat dan berbau sangat harum langsung keluar begitu saja dari pori-pori kulit kakek. Sahut Brian. Tetapi aku menemukan ada racun lain dalam tubuh kakek yang sudah mengendap selama bertahun-tahun dan ternyata racun inilah yang membuat tenaga dan kekuatan kakek semakin melemah dari tahun ke tahun. Lanjut Brian. Sebenarnya, itulah alasan utama aku sampai mati-matian berusaha mendapatkan bunga ajaib karena aku merasa ada yang sedang menggerogoti kekuatan aku dari dalam tubuhku sendiri. Tambah bocah tua yang akhirnya memutuskan untuk berkata jujur kepada Eddie Lynch. Kalau paman setuju, aku akan memberi kakek seperempat bagian pil ajaib untuk menetralisir racun tersebut. Ujar Brian. Berikan saja Brian, aku tidak ada masalah dengan niat kamu itu. Karena racun kelopak bunga sudah bisa kamu keluarkan dari tubuh bocah tua, maka khasiat pil itu akan efektif. Sahut Eddie Lynch. Kakek, minumlah ini. Ucap Brian sambil menyerahkan seperempat bagian pil ajaib yang sudah dia siapkan sejak dia masih di dalam ruang pribadi Eddie Lynch. Tanpa banyak tanya, si bocah tua bergegas mengambil pil dari tangan Brian dan langsung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil ajaib langsung lumer di dalam mulut si bocah tua sehingga bisa dengan mudah ditelan meski tanpa dibantu air minum sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, khasiat pil itu langsung bereaksi. Sang kakek aneh tiba-tiba saja merasa perutnya sangat mual. Karena sudah merasa tidak kuat untuk menahan muntah, si kakek langsung berlari keluar ruangan menuju halaman rumah Eddie Lynch dan langsung memuntahkan segumpal darah kental berwarna merah kehitaman. Begitu darah kental itu keluar, si kakek langsung merasa tubuhnya bertambah segar dan semangatnya naik beberapa kali lipat. Apa yang saat ini kakek rasakan? Tiba-tiba terdengar suara Brian yang tahu-tahu sudah berada di belakang si kakek. Aku merasa segar sekali, Brian. Sahut si kakek dengan wajah berseri-seri. Paling lama dalam waktu 6 bulan ke depan, tenaga dan kekuatan kakek akan kembali normal seperti sebelum kakek terkena racun ini. Ujar Brian. Terima kasih Brian, ilmu apa yang kamu inginkan dariku? Selama aku menguasainya maka dengan senang hati aku akan mengajarkannya kepadamu. Sahut sang kakek. Aku tidak membutuhkannya kakek. Ayo kita masuk dulu, barangkali saja Sarah mau minta diajari sesuatu oleh kakek. Ucap Brian sambil berjalan kembali ke dalam ruang tamu diikuti sang kakek. Sarah, Brian tidak mau ilmu dari aku sama sekali, kamu mau ya? Ayo langsung saja, kamu mau ilmuku yang mana? Lari cepat, bertarung, pernafasan, atau yang lain, terserah kamu. Ucap sang kakek aneh sangat antusias, saat dia dan Brian sudah kembali duduk di ruang tamu bersama Eddie Lynch dan Sarah. Waktu itu kakek pernah mengganggu aku dengan serigala-serigala buas yang begitu menuruti perintah kakek. Aku ingin bisa menguasai ilmu itu. Apa kakek bisa mengajari aku? Ucap Sarah. Tentu saja bisa. Tetapi ilmu itu agak susah dipelajari dan membutuhkan waktu minimal 1 bulan untuk bisa menguasai dasar-dasarnya. Kamu akan semakin mahir menggunakan ilmu tersebut jika kamu sering melakukan latihan langsung dengan binatang buas di hutan-hutan. Sahut sang kakek. Jadi, kamu harus ikut aku selama 1 bulan. Lanjut sang kakek. Waduh, gak usah saja kalau begitu kek, kelamaan waktunya. Ujar Sarah. Begini saja, kakek ikut bersama kami ke kota Rhodes. Nanti kakek bisa tinggal di rumahku yang sudah selesai direnovasi dan siap untuk ditempati. Kakek bisa melatih Sarah di sana sekalian memulihkan tenaga kakek. Ucap Brian. Setuju. Sahut si kakek tanpa pikir panjang karena sebenarnya dia sudah merasa capek berkelana ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas dan hanya mengikuti kata hatinya yang sangat random. Memang sudah saatnya juga kamu menetap bocah tua. Anggap saja saat kamu tinggal di rumah Brian itu sebagai latihan untuk kamu menetap dan tidak terus-menerus keluyuran. Ucap Eddie Lynch setengah bercanda.
Aku kan sudah bilang setuju barusan. Ujar si bocah tua kesal saat mendengar ucapan Eddie Lynch. Iya, aku tahu. Sahut Eddie Lynch santai. Paman, aku dan Sarah mungkin hanya bisa menginap satu malam saja karena besok pagi kami berdua sudah harus kembali ke kota Rhodes. Ucap Brian. Terserah kalian berdua. Kalian mau datang berkunjung saja, aku sudah merasa senang sekali. Sahut Eddie Lynch. Aku juga ingin menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Paman Lynch, karena berkat pil ajaib yang Paman berikan pada Brian, aku bisa tertolong saat aku terkena racun yang sangat ganas. Ujar Sarah. Kamu pernah terkena racun ganas, Sarah? Tanya Eddie Lynch setengah tidak percaya. Iya, Paman Lynch. Sahut Sarah pendek. Semua gara-gara perbuatan bekas muridku. Dia merubah dirinya menjadi monster beracun saat bertarung melawan Brian dengan meminum pil ajaib yang dia curi dariku. Ucap si bocah tua menyela pembicaraan. Secara singkat, Brian menceritakan pertarungan mereka hingga akhirnya Sarah terkena racun ganas dari kuku monster jadi-jadian yang ternyata adalah mantan murid si bocah tua. Semuanya terlihat seperti serba kebetulan. Padahal sebenarnya, itu semua adalah garis nasib yang memang harus kita jalani, entah kita suka atau tidak suka. Gumam dokter jenius Eddie Lynch. Termasuk aku yang harus begitu cepat kehilangan istriku akibat kesombongan dan kesalahanku sendiri. Itulah garis nasib yang harus aku lalui. Batin Eddie Lynch, tiba-tiba saja bayangan sang istri muncul di benaknya. Sudahlah, buat apa menyesali masa lalu? Gumam Eddie Lynch lirih sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar ucapan itu selain Brian dan Eddie Lynch sendiri. Bocah tua, kamu juga menginap di sini saja. Bukankah besok pagi kamu mau langsung ikut Brian dan Sarah? Ujar Eddie Lynch setelah hatinya tenang kembali. Sekarang kita pindah ke ruang makan. Sepertinya para pelayan sudah selesai menyiapkan hidangan makan siang. Lanjut Eddie Lynch sambil beranjak, bangkit dari tempat duduknya dan langsung berjalan menuju ke ruang makan tanpa menunggu lagi jawaban dari bocah tua alias si kakek berwajah kanak-kanak. Bab ke-267, hilang, menikah.